وبارك على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal a'izza rahimani wa rahimakumullah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu, para asatid yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah saya juga bisa datang kembali ke sini, bisa membersamai para hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam peliharaan Allah, dan dijauhkan dari berbagai macam wabah dan musibah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, untuk menyempurnakan ibadah subuh kita pada pagi hari ini, saya pada kesempatan ini ingin mentadabburi surat Ibrahim yang baru saja dibaca oleh imam kita, dari ayat 35, di mana ayat ini berisikan tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan seterusnya. Perhati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an yang paling banyak doa-doanya diabadikan oleh Allah adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan menemukan beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah juga terdapat doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga dalam ayat ini, dalam surat ini ada kurang lebih 6 atau 7 sampai ayat 41 itu berisi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, beliau seorang nabi tetap senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini bukan siapa-siapa Tuhan, bukan kekasihnya, bukan orang yang disayangi, kita hanya hambanya, tidak memiliki keistimewaan tertentu seperti para nabi yang lainnya. Apakah kita masih malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini hikmah bagi kita semua. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau adalah orang yang disayangi, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau senantiasa meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita coba perhatikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengucapkan dalam doanya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata dalam doanya, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Tuhan, jadikan negeri ini negeri yang aman. Apa yang dimaksud dengan negeri ini? Negeri ini adalah negeri Makkah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putranya yang baru saja lahir Nabi Ismail alaihissalam untuk diungsikan, dipindahkan ke sebuah lembah yang kering, yang tandus, tidak bisa tumbuhan. Allah kemudian perintahkan untuk letakkan di sana. Dibawalah mereka keluarganya
kemudian setelah ditaruh hanya mengantar Ibrahim kemudian ditinggal. Bayangkan ini ibu-ibu misalkan dibawa sama bapak sama suami, ditaruh di padang pasir sendirian. Ya, kemudian ditinggalkan. Di sana tidak ada mall, Bapak Ibu, tidak ada pasar, tidak ada apa-apa. Ya, hanya sekelilingnya hanya batu, gunung, tidak ada siapapun. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak khawatir. Karena apa? Karena yang merintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya juga Hajar adalah seorang wanita yang beriman, memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ibrahim seorang lelaki yang hebat, tetapi juga Hajar adalah wanita yang hebat lagi. Dia mampu menaati, mengikuti perintah suaminya walaupun ditempatkan di satu tempat yang tidak ada manusianya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat itu, Nabi Ibrahim kemudian berdoa, wahai Tuhan, jadikan tempat ini negeri yang aman. Dan ada beberapa doa lagi. Dan alhamdulillah, kota Makkah itu adalah kota yang relatif aman dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, termasuk di negara kita. Ya, memang kejahatan tidak bisa hilang, kejahatan pasti ada, kemaksiatan pasti ada, walaupun di situ adalah tanah suci, tetapi relatif aman dibandingkan dengan negara kita, apalagi negara-negara yang lain. Saya pernah membaca satu data kurang lebih tahun 2015-an atau 2014, memang cukup lama, tapi sebagai pengetahuan gambaran baik kita. Ya, secara umum Saudi Arabia itu cukup relatif aman. Dia kasus-kasus kejahatan, perampokan, pemerkosaan itu dari sekitar 100-an negara paling bawah tingkat keamanannya. Maksudnya sedikit kasus-kasus kriminal dan seterusnya. Itu berkat apa? Ya, khususnya kota Makkah adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini satu pelajaran bagi kita bahwa hikmahnya ketika kita akan menempatkan anak kita di pondok, membawa anak kita, ataupun kita akan membawa satu keluarga kita di satu tempat yang baru, ya kita emang dianjurkan berdoa. Atau kita mau mensekolahkan anak kita di satu tempat sekolah misalkan, doakan, ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang aman buat anak saya, tempat yang cocok dalam menimba ilmu, tempat untuk memupuk, menanam keimanannya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Ya. Ini hikmah yang kedua juga adalah jangan remehkan doa. Di sini kita bisa membaca bagaimana Nabi Ibrahim itu yang tadinya sebuah tempat yang dinamakan Bakkah atau kemudian menjadi Makkah yang sekarang menjadi tanah suci yang sebelumnya tidak ada penghuninya. Yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Di antara beliau membangun kota Makkah itu adalah dengan doa. Kita ini, bangsa kita ini bangsa yang sangat besar, ya, jangan lupakan untuk mendoakan negeri ini, ya. Jadi dari Ibrahim ini kita belajar bahwa membangun apapun dimulai dengan doa. Kita ingin juga membangun bangsa ini, negeri ini, ataupun kita akan bangun apa, bangun dengan doa, mulai dengan doa. Sekarang kota Makkah menjadi kota yang luar biasa, tidak pernah mati. Ka'bah tidak pernah kosong, tidak pernah sepi, 24 jam. Nah, jadi kalau kita ingin membangun negara, bangun dengan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, dan seterusnya ayat itu yang meminta kemudian Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti diutus dari kalangan keturunannya itu seorang nabi. Apapun permintaan kita. Jadi ini satu hikmah demikian yang kita bisa petik dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wajnubni wa bani an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku daripada menyembah berhala. Ini tentu satu hal yang juga perlu diperhatikan kita sebagai orang tua.
bahwa orang tua ingin memastikan anak-anaknya, ya, memastikan anak putrinya berakidah, bertauhid, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting dalam hidup kita ini, dan itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah dalam perjalanan hidupnya, ya, dia mencari Tuhannya, ya, dia melihat bulan, dikira bulan ini adalah Tuhan. Lihat matahari, dikira matahari adalah Tuhan. Kenapa? Para nabi itu punya naluri, punya insting bertauhid. Ya. Para nabi itu punya pikiran yang jernih, punya pikiran yang rasional, kritis, sehingga kita tidak pernah mendengar para nabi itu sebelum menjadi nabi mereka menyembah berhala. Jadi para nabi itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akidahnya, dijaga akhlaknya, sehingga tidak ada para nabi yang mantan penyembah berhala. Tidak ada para nabi itu mantan penjahat, mantan perampok, mantan preman misalkan. Kalau ustadz banyak, tapi nabi tidak ada. Kenapa? Allah jaga. Bayangkan misalkan, ya, kita tidak bisa berpikir, nggak bisa kita bayangkan itu kalau seandainya ada nabi mantan penjahat, ada nabi mantan penyembah berhala misalkan. Ketika dia berdakwah kepada kaumnya, mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan kaumnya? Ah, kamu juga begini dulu kok, sok suci sekarang. Ya, karena itu Allah jaga. Ibrahim punya naluri yang kritis. Masyarakatnya menyembah patung yang dibuat oleh bapaknya, yang dijual kemudian disembah oleh kaumnya. Ah, ini tidak benar. Maka Nabi Ibrahim melihat dari pelajaran, melihat dari kehidupan yang sebelumnya dia belajar. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku, keturunanku dijauhkan daripada menyembah berhala. Ini tauhid. Dan orang tua harus punya keprihatinan, punya kepedulian tentang seperti itu. Dan itu yang kemudian diturunkan kepada putranya, ya, Yakub alaihissalam. Isa kemudian Yakub. Idh hadara Yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika Yakub sakratul maut, sudah sakit parah, dia panggil anak-anaknya. Ya anak-anakku, kalau aku nanti meninggal, kalian nyembah apa? Nah, ini ada tauhid. Orang tua ingin memastikan anaknya nanti tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Satu kesedihan yang besar bagi orang tua itu adalah ketika dari kecil dia sudah menanamkan tauhid, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, mengikhlaskan dalam segala ibadahnya. Pas orang tua meninggal, murtad, nauzubillah, pindah agama, nauzubillah. Itu kesedihan yang terbesar bagi orang tua itu. Maka kita sebagai orang tua menjaga, ya. Nah, maka dalam doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa bani an a'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku daripada menyembah berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena sungguhnya berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Ya. Telah mentergelincirkan manusia dari yang semestinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik alam semesta ini, menyembah patung, menyembah berhala. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa yang mengikuti aku menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ia bagianku. Kita ini bagian daripada Ibrahim alaihissalam. Kita ini bagian umat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu perpanjangan tangan dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad itu adalah, maka beliau mengatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu akhi Isa. Diutusnya aku ini karena berkat doa bapakku Ibrahim dan saudara, kabar gembira dari saudaraku Isa alaihissalam. Jadi kita ini memang umat Muhammad, tapi kita juga jangan lupa bahwa Nabi Muhammad itu adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sama-sama mengajarkan tauhid
dan semua agama Yahudi dan Nasrani, kalau mereka semua itu kembali kepada ajaran Ibrahim, maka akan ada titik pertemuan, ada titik persamaan antara Islam, Yahudi, Nasrani. Kenapa yang lain kemudian jauh? Karena mereka meninggalkan Ibrahim, karena mereka jauh dari Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah kita tetap melanjutkan syariat, sebagian syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi kemudian kalau mereka bermaksiat, ya Engkau Maha Pengampun, ya Engkau Maha Penyayang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ayat terakhir Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian doa berikutnya, wahai Tuhan, aku menempatkan sebagian keturunanku. Yang kita tahu itu putranya Ibrahim itu hanya 2. Ya. Ya, yang kita tahu itu 2, Ismail sama Ishak. Kalau kita lihat di pohon kenabian itu ada 3. Ya. Siapa namanya, Kanan atau siapa itu yang 3. Bahkan dalam riwayat dikatakan anak Ibrahim itu ada 10 atau 11. Cuma karena mungkin tidak punya garis kenabian atau yang menurunkan kenabian, sehingga kemudian tidak disebut dalam sejarah. Cuma kalau kita lihat di pohon kenabian itu di bawah Ibrahim 3. Nah, kata Ibrahim, aku menempatkan sebagian keturunanku, karena memang tidak semua yang ditempatkan atau ditaruh di kota Makkah, yaitu hanya Ismail di kota Makkah, kemudian Ishak tetap berada di Syam. Ya. Dalam riwayat dikatakan itu bahwa Ibrahim punya anak pertama itu setelah umur 80 tahun. Kalau kita umur 80 tahun, Pak, kira-kira seperti siapa kita ini, Pak? Ya. Baru kemudian menikah dengan Hajar. Dari Hajar ini dikaruniai putra Ismail alaihissalam. Aku menempatkan sebagian keturunanku, yaitu Ismail dan Sarah, Hajar dengan putranya Ismail. Aku menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah. Makkah itu lembah Bapak Ibu. Jadi sekelilingnya itu batu. Kita lihat kalau umroh itu sekarang, batunya itu tembus jalan terowongan ini, batu semua. Dan Makkah itu pas di tengah-tengah. Ya. Biwadin ghairi dzi zar'in, yang tidak bisa ditumbuhkan apapun, tidak bisa tumbuhan di situ, tidak ada padi di situ. Ya. Tidak bisa tumbuh apa di situ, kering, tandus kering. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu. Ya. Untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk ditegakkan sholat. Ya, ditegakkan menjadi tempat orang berdoa, menjadi tempat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati manusia itu condong ke Makkah itu. Jadi sekarang ini siapa kita yang tidak ingin ke Makkah? Kalau dalam hati kita ada rasa terpanggil untuk umroh, terpanggil untuk haji, berarti doa Ibrahim masuk ke dalam hati kita. Didoakan, jadikan hati manusia itu condong. Manusia itu datang sini, Masya Allah, sekarang orang-orang berdatangan, berbondong-bondong min fajjin amik, dari seluruh penjuru ingin datang ke kota Makkah. Bukan hanya yang muslim, yang non muslim pun ingin masuk ke Makkah. Seandainya boleh, ramai mereka ke sana. Bahkan ceritanya ada orang Amerika, non muslim Amerika, yang kemudian dia pura-pura masuk Islam, mengganti agamanya Islam, ke sana ingin tahu. Ya. Jadi sekarang kita ini luar biasa. Kita harus nunggu 30 tahun sebagian daerah itu. Kalau tidak salah Samarinda itu 30 tahun kalau ingin haji Bapak Ibu. Nunggu untuk sampai ke sana. Kenapa? Dipanggil kita sama bapak kita Ibrahim alaihissalam. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, yang terakhir. Dan karuniakan kepada mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini menariknya doa Nabi Ibrahim. Kalau kita tadabbur itu, kenapa Ibrahim minta buah-buahan dalam doanya itu Bapak Ibu? Ibrahim itu minta buah. Warzuqhum, ya, warzuqhum minas samarat, karuniakan kepada penduduknya itu. Kalau dalam Al-Baqarah warzuq ahlahu minas samarat,
Dalam ayat ini warzuqhum minas samarat, apa yang diminta Ibrahim? Buah-buahan. Coba kita pikirkan, kita tadabburi, kenapa Ibrahim minta buah-buahan? Kenapa Nabi Ibrahim tidak minta kota Makkah itu SDA-nya, sumber daya alamnya saja yang diminta untuk diperbanyak, minyaknya suruh tambahi gitu kan? Saudi minyaknya luar biasa. Minyaknya, kenapa Ibrahim tidak minta minyak, tidak minta batu bara, tidak minta batu akik atau apa gitu ya? Ibrahim hanya minta buah. Nah, inilah kenapa buah. Buah itu simbol kemakmuran. Buah itu ikon kemakmuran, ikon kesuburan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim minta minyak, tambang, apa dan seterusnya, kekayaan alam, itu paling hanya dinikmati tidak semua masyarakat. Tetapi kalau buah-buahan, dari yang paling miskin pun dia akan makan buah. Sekarang ya, ini simbol ikon daripada kemakmuran. Kalau di kulkas Bapak Ibu ada buah-buahan, habis makan tersedia buah-buahan, berarti makmur. Kalau ibu-ibu ke pasar bawa uang 200.000, 300.000, itu yakin tidak kepikir beli buah-buahan itu. Apa-apa sudah mahal, beli sayur mahal, itu mahal, semuanya mahal. Tidak kepikir beli buah-buahan. Ya, kenapa? Kalau buah-buahan itu menunjukkan satu keberkahan. Ya. Lau amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Satu negeri yang beriman bertakwa kepada Allah, kami buka keberkahan dari langit. Keberkahan dari langit, hujan turun menjadi tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita makan. Ya, wal ard, dari tanah, dari bumi pun juga begitu muncul buah-buahan yang banyak bermanfaat untuk kita semua. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita tadabburi dari surat Ibrahim. Ya, karena tadi kebetulan dibacakan oleh imam kita. Jadi kita sekaligus mentadabburi ayat ini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.